warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Zahra Silasa Fitri dengan NIM 860080033. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Baiklah, Pancasila telah mengalami dinamika signifikan seiring perjalanan sejarah Indonesia, mencerminkan pasang surutnya implementasi nilai-nilai dasar negara. Awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1949, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Tantangannya adalah upaya mengganti dasar negara seperti peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS pada tahun 1949 hingga tahun 1950. Konteks ini adalah masa singkat setelah pengakuan kedaulatan. Adapun demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga tahun 1966. Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun Orde Baru tahun 1966 hingga tahun 1998, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Pemerintah Orde Baru masih melaksanakan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau biasa disingkat dengan P4. Adapun reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang, Pancasila kembali pada posisi asalnya sebagai dasar negara yang terbuka dan dinamis. Fokusnya adalah pada penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, menjunjung tinggi demokrasi, HAM dan supremasi hukum, serta menolak segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Salah satu peristiwa paling krusial adalah Gerakan 30 September G30 SPKI pada tahun 1965 di akhir masa demokrasi terpimpin. Upaya ini melibatkan pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang. Peristiwa ini secara eksplisit mencerminkan perjuangan mempertahankan nilai fundamental. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila pertama yaitu komunisme bersifat ateis dan bertentangan langsung dengan pengakuan eksistensi Tuhan yang menjadi nilai-nilai inti sila pertama. Adapun generasi muda perlu menginternalisasi Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, melainkan sebagai panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional. Sekian dari saya. Kepada dosen pembimbing, bila ada salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.